Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.31, lebih baik kita untuk mulai acara pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Arifianto sebagai pembicara 1, yang terhormat Ibu Dr. Siti Nurul Aisyah Jeni sebagai pembicara 2, yang terhormat Ibu Sinta Amelia STMN sebagai moderator kita pada siang hari ini, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari dua narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Walaupun acara hari ini harus dilaksanakan secara online webinar. Semoga Bapak dan Ibu semua sehat selalu. Sebelumnya, angka lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Endrita Diandra, mahasiswa Teknik Kimia Fakultas Teknik UGM, angkatan 2019 yang akan menjadi moderator atau membawa acara pada hari ini. Acara ini merupakan webinar seri Smart Biomaterial and Tissue Engineering Current Progress in Indonesia in conjunction event with International Bioprocessing Association Subject Conference atau IBASE 2021. Webinar ini mengusung tema tantangan dan peluang pengembangan smart biomaterial dan tissue engineering di Indonesia, yang mana pada seri 3 hari ini akan membahas tentang fabrikasi dan pengujian titanium atau metalis scaffold oleh Dr. Budi Arifianto, serta aplikasi nanomaterial berbasis silika alam sebagai platform biosensor serta potensi dan tantangannya oleh Ibu Dr. Siti Nurul Aisyah Jeni. Sebelumnya, saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan CV moderator oleh MC, dilanjutkan dengan pembacaan CV pembicara oleh moderator, dilanjutkan pemaparan materi sesi 1 oleh pembicara 1 kita, dilanjutkan pemaparan materi sesi 2 oleh pembicara 2, dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab, serta penutup dan kuis berhadiah. Selanjutnya, saya akan bacakan sedikit mengenai moderator kita yang akan memandu acara kita pada hari ini. Moderator kita hari ini adalah Ibu Sinta Amelia, STMN. Beliau adalah seorang alumni dari Magister di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada, dengan judul tesis yang diambil adalah pembuatan katalis oksida besi dengan pengembangan karbon aktif dan uji. Beliau juga merupakan sarjana dari Universitas Diponegoro di jurusan yang sama. Baik, tanpa menunda-nunda waktu lagi, saya persilahkan kepada Ibu Sinta untuk mengambil alih acara pada hari ini. Baik, terima kasih Mbak Angel atas kesempatan dan juga waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita dapat bertemu secara virtual dalam webinar series yang ketiga pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada pemateri pada hari ini dan kami ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar series yang ketiga. Baik, tadi setelah diperkenalkan gitu CV sedikit gitu ya. Lalu kemudian di sini saya akan memandu ataupun memoderatori acara webinar series yang ketiga dengan dua pemateri yang tadi sudah disebutkan. Namun sebelum kita mulai, kita berkenalan terlebih dahulu dengan Ibu Ais dan juga Pak Budi. Oke, saya akan bacakan CV beliau. Untuk pemateri yang pertama, di sini Dr. Budi Arifianto. Nah, beliau saat ini merupakan dosen di Teknik Mesin UGM. Dan di sini untuk pendidikan beliau S1 merupakan sarjana teknik di Mechanical Engineering ya, Teknik Mesin UGM. Lalu S2 beliau di Master of Biotechnology di UGM juga, lalu kemudian pendidikan doktor beliau ada di Biomaterials and Tissue Biomechanics gitu ya di Delft University of Technology Netherlands seperti itu. Lalu kemudian ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita bersama dua pemateri yang sangat luar biasa karena sangat banyak sekali pengalaman penelitian ataupun publikasi beliau gitu ya, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Namun di sini yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui adalah di research interest beliau yaitu di biomaterial, surface engineering and tribology, powder technology dan additive manufacturing. Ya, mungkin itu untuk perkenalan pemateri yang pertama. Assalamualaikum Pak Budi, saya sapa terlebih dahulu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi sempat off dulu karena ada sedikit masalah dengan laptop. Ya. Oke, nggih mboten napa-napa Pak. Selamat siang semuanya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri kita yang kedua pada siang hari
ini, yaitu Ibu Siti Nurul Aisyah Jeni. Nah, beliau ini merupakan seorang peneliti gitu ya, dari LIPI, yaitu Pusat Penelitian Kimia. Dan di sini pendidikan beliau S1 di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada, lalu kemudian S2 beliau double degree nih nggih Bu di ITB dan juga di Belanda. Lalu S3 beliau berada di University of South Australia. Nah, untuk pengalaman publikasi tidak kalah banyak gitu ya, tidak akan saya sebutkan satu persatu, namun di sini terkait dengan expertise beliau ataupun bidang research beliau adalah di material science and nanotechnology in biomedical. Ya, mungkin itu merupakan CV singkat dari kedua pemateri. Kita sapa terlebih dahulu pemateri kedua kita. Assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta. Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Oke, waalaikumsalam. Oke, sehat-sehat nggih Pak Budi dan Bu Ais. Ya, Tanpa berpanjang lebar, kita akan saksikan ataupun kita akan simak bersama materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Pak Budi, yaitu terkait dengan fabrikasi dan pengujian titanium metalik scaffold. Oke, kepada Pak Budi kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Shinta atas perkenalannya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Mas, Mbak semuanya. Salam kenal, saya Budi Arifianto ya dari Departemen Teknik Mesin dan Industri ya dari kampus sebelah gitu ya. Nah, izin saya mau share screen saya ya. Sepertinya masih disabled ya. Mohon izin. Sudah, coba cek Pak. Oh ya, sudah ya. Ya, cek apakah sudah kelihatan? Sampun Pak, sampun terlihat. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan siang hari ini ya, ini sesuai dengan request dari panitia ya, Bu Yuni, terkait dengan tissue engineering gitu ya. Jadi judul yang ingin saya sampaikan adalah tentang fabrikasi ya dan karakterisasi tentang metallic scaffolds atau scaffolds logam yang dipakai pada tissue engineering atau rekayasa jaringan pada tulang ataupun tissue engineering ya. Nah, kebetulan ini sebenarnya ya sekali tiga uang gitu ya. Jadi terkait juga dengan apa yang dulu menjadi fokus riset saya selama kurang lebih 4 tahun di S3 dulu gitu ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang saya sampaikan itu dari hasil riset saya dulu gitu ya. Nah, ini judul yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan ya, saya dari Departemen Teknik Mesin dan Industri ya. Dan juga saya sebenarnya juga menjadi peneliti di Center for Innovation of Medical Equipment and Devices. Jadi sebenarnya Center for Innovation of Medical Equipment and Devices ini adalah grup riset sebenarnya dulu sekitar tahun 2008 ya, yang saya bersama beberapa rekan yang ada di fotonya ada di bawah ini dulu pernah kami inisiasi gitu ya. Fokusnya adalah tentang pengembangan peralatan medis ya. Berangkat dari atau mengambil inspirasi dari bencana gempa bumi ya. Masih ingat ya tahun 2006 itu kan di Jogja itu kan cukup parah waktu itu. Dan kemudian korbannya pun juga banyak ya. Yang meninggal banyak, yang menderita luka patah tulang itu juga banyak. Rekan kami yang ada di Rumah Sakit Dr. Harjito itu sempat melakukan survei tentang jumlah dari korban itu gitu ya, dan kebutuhan tentang peralatan medis yang dipakai untuk proses rekonstruksi atau penyembuhan pasien gitu ya. Nah, ternyata kita itu mengalami kekurangan banyak implan atau plat gitu ya, terutama plat ini ya, atau kita sering menyebut dengan pen gitu ya.
yang dipakai untuk membantu sebenarnya proses rekonstruksi tulang, ya, sehingga tulang itu kan sebenarnya bisa menyambung dengan sendirinya. Hanya saja butuh yang namanya fiksasi, sehingga ketika dia sembuh gitu ya, ketika difiksasi dengan baik, maka bentuk tulang itu tidak akan ya melenceng gitu ya, tidak akan miring, tidak akan bengkok gitu. Nah, butuh peralatan seperti ini untuk menjaga agar tulang itu berada dalam posisi yang seharusnya. Nah, kemudian setelah disurvei ternyata banyak kurangan karena selama itu ya kita itu masih impor, gitu ya, masih banyak impor. Kemudian ya tahu sendiri kalau impor juga selain tidak cepat gitu ya, karena harus melakukan proses pembelian, purchasing dan sebagainya. Kemudian juga ternyata yang impor itu kan mahal, gitu ya. Dan kemudian selain itu ternyata juga setelah diselidiki ada beberapa kekurangan dari bentuk, gitu ya, dari bentuk ukuran terutama, sehingga tidak match dengan ukuran untuk tulang orang Indonesia. Nah, berangkat dari situ ya kami satu tim waktu itu ya melakukan inisiasi risetnya, mulai dari bagaimana mencari gitu ya geometri tulang orang Indonesia itu secara umum bagaimana kalau dimodelkan gitu ya sebagai dasar untuk mendesain ini plat ini. Nah, namun tidak hanya sampai di situ, akhirnya kami juga melakukan proses ini ya fabrikasi gitu ya, pembuatan plat-plat itu dengan mesin-mesin CNC gitu ya yang ada di tempat kami, dan akhirnya jadi produknya. Nah, kemudian berjalan terus ya, risetnya pun berkembang, tidak hanya menyentuh pada riset yang aplikasi itu ya, aplikatif maksud saya, tapi juga riset-riset yang fundamental tentang materialnya harus seperti apa gitu ya, harus diberi perlakuan apa dan seterusnya. Nah, seiring waktu berjalan ya, itu sekitar tahun 2010-2013 itu kami fokus ke plat ini. Lalu tahun 2014 kami mulai masuk ke implan yang untuk sendi gitu ya. Jadi proses fabrikasinya dipelajari, kemudian proses-proses selanjutannya itu kita pelajari juga gitu. Kemudian bagaimana proses manufakturnya gitu. Ya, sampai akhirnya produknya pun juga ada gitu ya. Prototipenya sudah ada. Nah, kemudian berjalan lagi sampai akhirnya COVID kemarin ya, itu juga akhirnya kami juga mencoba untuk bagaimana berinovasinya dengan membuat beberapa peralatan-peralatan penunjang gitu ya, seperti APD gitu ya, face shield dan sebagainya gitu. Nah, dan alhamdulillah juga sudah sempat diperbantukan untuk nakes kita di beberapa rumah sakit gitu. Nah, selain itu juga ya ini ada beberapa kaki palsu gitu ya. Nah, itu kira-kira gambaran dari grup riset kami gitu ya. Jadi memang kalau saya bicara tentang biomedical engineering itu tidak akan bisa lepas dari aktivitas riset yang selama ini dilakukan. Kurang lebih sudah sekitar 12 tahun. Nah, kemudian berbicara tentang tissue engineering atau rekayasa jaringan gitu. Ya, ini juga sebuah kebetulan sekali gitu ya. Bahwa di tahun 2012 itu saya mulai studi S3 gitu ya. Dan ternyata topik yang diberikan oleh pembimbing saya itu kaitannya dengan fabrikasi metallic scaffold gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengenal tentang tissue engineering dan scaffold gitu ya. Bahwa scaffold itu kan memang dipakai ya untuk atau sebagai rumah bagi sel-sel yang akan tumbuh ya, yang nantinya akan menggantikan atau mungkin akan menyambungkan kembali bagian jaringan gitu ya, yang hilang atau yang rusak gitu ya, yang akhirnya harus dioperasi dan diambil gitu. Nah, ternyata scaffold itu ternyata berkembang sejak tahun sudah lama gitu ya. Kalau saya baca literaturnya itu sekitar akhir 90-an gitu ya, mulai awal tahun 2000 itu mulai berkembang pesat ya di dunia itu riset tentang scaffold. Materialnya pun macam-macam gitu ya. Ada yang dari polimer gitu ya, kemudian ada yang dari seramik, ada juga yang dari metal ya, semua tergantung dari kebutuhannya ya. Nah, sehingga nanti ini menarik sekali ya bagi saya untuk sedikit mengeksplor lagi gitu ya
tentang scaffold ini ya. Jadi nanti beberapa hal ya terkait dengan scaffold ini saya sampaikan dalam presentasi ini ya, tentang scaffold, tissue engineering, metallic scaffold, kemudian fabrikasinya gitu, kemudian beberapa hal tentang fabrikasinya yang perlu kita detailkan sedikit sampai pada akhirnya nanti tentang karakterisasinya atau bagaimana kita melakukan pengujian sehingga scaffold itu ya setidaknya bisa kita nilai layak lah untuk dipakai sebagai penunjang tissue engineering itu ya. Nah, kalau kita lihat dari ini, dari ilmu tentang tissue engineering ataupun tissue engineering ya saya sendiri sebenarnya dari bidang yang mechanical engineering tidak terlalu paham sekali tentang biologi gitu ya, tapi mau tidak mau harus ya dasarnya itu harus tahu gitu kan. Jadi scaffold itu kan seperti ini gitu ya, bisa dicirikan dengan karakteristiknya yang berpori gitu ya, dengan pori-pori yang sedemikian rupa desain sehingga di situ memungkinkan sel itu sel jaringan ya yang akan dikembangbiakkan itu bisa tumbuh di situ ya. Jadi melalui lubang pori-porinya itu sehingga akhirnya tumbuh. Nah, beberapa kasus dalam tissue engineering mengenal yang namanya growth factors. Growth factor ini semacam suplemen gitu ya untuk sel itu agar bisa tumbuh dengan baik pada scaffold itu. Nah, kemudian scaffold ini juga bisa dibuat kulturnya dulu gitu ya, dikondisikan maksud saya dalam sebuah culture gitu ya, sel culture gitu ya, dengan harapan sel itu mulai terbentuk. Nah, kalau kita membaca beberapa artikel atau kita mendengarkan tentang biomaterial, salah satu hal yang menarik itu kan sebenarnya adalah yang namanya oseointegrasi gitu ya. Mungkin di meeting yang lalu gitu ya, di presentasi yang lalu sempat dibahas tentang oseointegrasi. Nah, oseointegrasi ini kan sebenarnya kan tumbuhnya sel pada permukaan suatu material. Nah, sehingga intinya apa? Hal yang kritis apa? Permukaan dari materialnya. Nah, di sini pun sebenarnya scaffold, permukaan dari scaffold itu juga memegang peran penting gitu ya. Sehingga menunjang atau mendukung pertumbuhan dari sel itu sendiri. Sel dalam pori-pori itu akan beraktivitas ya. Tidak hanya menempel pada permukaan, tetapi dia juga tumbuh, bermigrasi juga, kemudian membelah diri dan berkembang biak gitu ya, sehingga akan membentuk ya kumpulan sel-sel menjadi sebuah jaringan. Nah, lalu kemudian apabila sudah siap gitu ya, itu baru diimplankan pada bagian tulang yang di situ ada defeknya gitu ya, atau rusak entah karena kecelakaan atau tumor dan sebagainya yang mengharuskan sebagian dari tulang itu diambil gitu. Nah, scaffold itu disimpan di situ sehingga nanti akan tumbuh sel gitu ya. Dan kemudian harapannya terjadi remodeling ya. Terjadi remodeling sehingga tulang itu akan menjadi ya, more or less sama dengan tulang pada awalnya, tulang manusia pada awalnya. Nah, kalau kita lihat lebih detail ya, tadi saya sebutkan bahwa scaffold itu berongga gitu ya, berpori-pori. Dan pori-porinya itu ternyata setelah diselidiki sekian lama gitu ya, itu memang peranannya banyak. Ya, kalau di sini saya kumpulkan itu dari bermacam-macam literatur, ada yang pertama adalah menstimulasi pembentukan sel tulang yang baru. Ya. Jadi di situ peranannya sangat penting karena dengan bentuk berpori ini sebenarnya sebuah implan ini permukaannya menjadi lebih luas atau permukaan yang berinteraksi dengan calon sel itu menjadi lebih luas, ya kan? Kalau kita bayangkan aja kalau misalkan ini ya pada gambar di sini itu bentuknya pejal, maka permukaan itu hanya pada sisi-sisinya saja. Tapi dengan adanya pori-pori gitu ya, maka permukaan itu ditambah dengan permukaan yang ada di interior dari scaffold ini. Kemudian dia juga memfasilitasi ya aktivitas dari sel tulang yang baru. Ya, misalkan migrasi dan proliferasi. Proliferasi itu kan membelah gitu ya. Nah, ini yang penting migrasi. Ya, migrasi ini menuntut ya atau
atau cirinya kan sel itu berpindah. Sehingga pori-pori itu harus didesain sedemikian rupa sehingga saling berhubungan satu dengan yang lain. Ya, jadi ada syarat interconnection antar pori-pori yang menyebabkan si sel itu mendapat kesempatan untuk berpindah dari satu tempat, satu pori ke pori yang lain. Akhirnya kan tumbuh. Nah, kemudian pentingnya juga interkoneksi antar pori itu juga untuk mengakomodasi transport nutrien ya, dan oksigen ya, untuk pembentukan tisu yang baru atau jaringan yang baru. Ya, sel itu kan tumbuh hidup gitu ya, butuh nutrisi ya kan, butuh oksigen untuk berkembang. Nah, kalau dibuat scaffold yang pori-porinya itu saling terkoneksi satu dengan yang lain, itu memungkinkan transportnya akan lebih baik. Beda dengan kalau pori-porinya itu individual, isolated pores gitu kan, sehingga menyebabkan ya mandek kan, hanya berhenti di satu pori-pori saja, tidak seperti yang lain. Kemudian yang keempat, ini yang juga penting, yaitu untuk mengadjust gitu ya, untuk mengendalikan elastic modulus ya dari scaffold. Ya, kalau teman-teman sudah belajar mekanika teknik itu kan ada yang namanya stres ya, tegangan, strain, pegangan, ada elastic modulus gitu kan. Ada modulus elastisitas gitu ya. Nah, modulus elastisitas atau yang sering disingkat ini ya E gitu ya, notasinya E, itu ternyata penting. Jadi implan itu seharusnya modulus elastisitasnya, terutama untuk tulang ya, modulus elastisnya harus mendekati modulus elastisitas dari hostnya, dari tulangnya itu sendiri. Nah, kalau dalam banyak kasus ya implannya itu logam, nilai E-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan modulus elastisitas dari tulang, sehingga seringkali menyebabkan kegagalan yang namanya stress shielding. Ya. Jadi stress shielding itu menyebabkan ini semacam ya, karena tulang kita kan lunak gitu ya, termasuknya lunak ya, walaupun keras sebenarnya itu lunak dibandingkan dengan implan yang logam gitu ya. Jadi rusaknya jaringan di sekitar implan itu diakibatkan karena ya semacam karena nilai E-nya berbeda itu tadi. Jadi tidak bisa menstimulasi atau akhirnya ini namanya nekrotik ya, jadi pinggirnya itu akhirnya rusak ya, tidak mau tumbuh karena perbedaan modulus elastisitas atau stiffness gitu ya, atau kekakuannya berbeda. Nah, dengan dibuat pori-pori itu ternyata bisa kita adjust, bisa kita kendalikan ya. Kalau pengen yang stiffness-nya tinggi buat pecel gitu kan. Kalau pengen yang elastisnya turun buat saja berpori-pori banyak, porositasnya banyak gitu ya. Sampai pada satu titik si scaffold itu ya punya porositas maksimum gitu ya, yang bisa mensupport beban di situ. Nah, itu terkait dengan fungsi dari scaffoldnya, pori-pori dalam scaffold. Nah, kemudian ternyata dalam perkembangannya saya sebut tadi tidak hanya satu material saja yang dipakai untuk scaffold. Ada polimer ya. Dulu di awal-awal itu di era tahun 90-an itu ya itu masih banyak dikembangkan dari polimer. Ya, jadi scaffold itu berongga tapi terbuat dari polimer. Ya. Nah, polimer ini kelemahannya adalah ya kita tahu sendiri, polimer dibandingkan logam ya dia lebih lunak kan, ya kan. Apalagi dibuat berongga, ya dia lebih lunak. Tapi kelebihannya polimer, kebanyakan polimer itu biokompatibel, ya kan. Jadi bisa dipakai untuk bahan baku implan. Secara umum dia acceptable, ya. Asal memenuhi kriterianya gitu ya. Tapi pilihannya jadi banyak kalau polimer. Sintesisnya pun lebih sederhana dibandingkan misalkan metalurgi dari sebuah material logam. Nah, kemudian kelebihannya lagi polimer itu bisa degradable gitu ya. Sehingga kalau misalkan dalam tadi scaffold gitu ya dari polimer kemudian sel itu tumbuh ya, akhirnya suatu ketika ini sudah selesai proses sembuhnya, yang terjadi di situ adalah degradasi polimer. Sehingga yang terjadi pada akhirnya hanya jaringan tulang baru saja.
Itu kan menarik gitu ya. Sampai sekarang masih berkembang ya, tentang polimer ini masih dikembangkan. Apalagi sekarang sudah muncul 3D printing jaringan juga kan. Nah, kita perlu scaffold yang seperti itu. Nah, kemudian kelas dari material lain adalah seramik. Seramik itu kan tahu ya, ini keras gitu ya dibandingkan logam sekalipun. Ya, tapi apa? Getas. Contoh seramik itu adalah, atau keramik itu adalah hidroksiapatite yang dipakai untuk penelitiannya dokter Ika itu gigi itu ya, implan gigi itu. Kelebihannya keramik adalah dia bioaktif. Jadi bioaktif itu bisa mensupport atau malah menstimulasi pertumbuhan sel baru. Ya, polimer itu bisa bisa bioaktif, bisa juga tidak gitu ya. Tetapi seramik itu umumnya dia menstimulasi pertumbuhan sel baru. Namun apa kelemahannya? Getas. Ya, ya bayangan saya selalu beri contoh gelas yang dijatuhkan pecah gitu, mudah kan dibandingkan kalau kita menjatuhkan misalkan barang dari besi gitu ya. Gitu. Nah, padahal ternyata kita kebutuhan untuk scaffold itu tidak hanya di tempat-tempat yang katakanlah seperti di tangan gitu ya, atau mungkin di bahu gitu ya, atau mungkin di bagian kepala yang tidak terlalu membutuhkan kekuatan untuk menahan beban yang besar. Tetapi seperti digambarkan di sini, kalau misalkan scaffold itu akan dipasang pada jaringan atau pada tulang lower limb gitu ya, di bagian kaki, di mana pada bagian kaki kalau kita lihat biomekanikanya itu seperti di sini, jalan ya, menopang beban. Pas jalan pun ada fase dia mengayun, kemudian fase dia menapak tanah. Ya, coba aja rasakan aja, kira-kira bebannya kan berubah-ubah. Ya, dia harus menahan beban dari tubuh juga. Belum lagi kalau melompat gitu kan. Nah, ini membutuhkan scaffold atau material dengan kekuatan yang besar. Ya, misalkan di sini kalau ternyata yang harus potong bagian sini. Nah, scaffold ini kalau misalkan dari polimer gitu ya ditempatkan di sini, kemungkinan besar tidak akan kuat. Kalau keramik bagaimana? Mungkin kuat, tetapi ketika ada hentakan, getas ya, mudah pecah gitu ya. Sehingga satunya solusi adalah dengan menggunakan metallic scaffold. Nah, metallic scaffoldnya akhirnya berkembang ya sekitar awal tahun 2000-an itu sampai sekarang banyak material dalam kelas logam itu yang dikembangkan, mulai dari titanium, stainless steel ya, medical grade ya, kemudian magnesium ya, ada tantalum ya, banyak macamnya. Salah satu yang paling populer itu adalah titanium. Ya, kenapa titanium? Nah, titanium itu karena ternyata kan sudah dikenal sejak lama karena inert, dia sebenarnya tidak aktif ya dalam menstimulasi perkembangan sel baru, tetapi dia itu aman, tidak berbahaya. Ya, ini saya membicarakan titanium murni ya. Kalau titanium yang alloy, yang dipadukan dengan unsur lain, nah ada efek sampingnya juga tergantung dari elemen yang ditambahkan. Nah, tapi yang paling populer adalah titanium. Nah, kemudian selain dari itu ya, untuk bone tissue engineering ya terkait dengan tulang gitu ya, karena tulang itu fungsinya kan rangka gitu ya yang menahan beban juga. Itu pasti ada kriteria dalam desain scaffold. Yang pertama adalah bahwa ini saya kumpulkan dari dulu waktu melakukan proses literatur review itu ya dari banyak publikasi yang ada. Yang pertama adalah tentu saja dia harus highly porous, bahkan porositasnya atau perbandingan volume pori-pori dibandingkan the whole material scaffoldnya itu adalah lebih dari 45%. Kenapa harus lebih dari 45%? Karena untuk menjamin terjadinya interkoneksi antar pori-pori. Kalau porositasnya rendah, itu bisa jadi pori-porinya itu saling isolated ya, terpisah satu dengan yang lain. Dengan membuat kita highly porous atau porosity yang tinggi, maka pori-pori bisa saling terkoneksi satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, itu kaitannya tidak cukup hanya porositas saja atau interconnected pores. Harus ada pore size-nya juga dikendalikan, yaitu sekitar 200 sampai 500 mikron.
ya, sesuai dengan ukuran dari sel tulang. Dan yang terakhir adalah sufficient strength and stiffness, ya, kekuatannya, ya. Kenapa kita memilih metallic scaffold atau scaffold logam itu karena kekuatannya dan ya tadi ya stiffness atau modulus elastisitasnya bisa dikontrol. Tapi logam ini tetap relatif lebih besar dibandingkan yang polimer terutama dan beberapa jenis seramik. Nah, sehingga titanium ini akhirnya banyak dikembangkan dengan berbagai metode. Ya. Kalau kita melihat di literatur, ya, membaca tentang titanium scaffold, ya, cari di Google Scholar gitu, banyak sekali gitu ya, banyak sekali metode yang dipakai. Ya. Namun yang paling sederhana itu adalah dengan fabrikasi dengan menggunakan powder atau serbuk. Ya. Jadi serbuk itu ya ada yang namanya powder sintering. Ya. Sintering itu kan dipanasi sehingga antar powder ini bisa saling terkoneksi satu dengan yang lain. Kalau dilihat dari ilustrasi di sini ya, pori-pori itu sebenarnya sudah terbentuk ya, dari namanya apa? Intersisi di antara powdernya ini sendiri kan, tergantung dari bagaimana packingnya dari powdernya ini, susunannya gitu ya. Gitu. Nah, ini sudah merupakan sebuah material berpori, sudah merupakan scaffold. Nah, tapi ada kelemahannya. Bisakah kita mengkontrol ukuran dari pori-porinya? Sulit, gitu ya, sulit. Kenapa sulit? Ya, karena kan tergantung dari susunan ini, packing dari powdernya, dari serbuknya. Sehingga kemudian berkembang metode yang kedua itu yang namanya space holder. Ya, di space holder nanti akan kita lihat ya lebih detail lagi. Di sini pori-porinya bisa dikendalikan ya dengan menggunakan bantuan yang powder lain atau serbuk lain yang kita sebut sebagai space holder. Nah, ini sebenarnya teknologi yang sudah mulai ditinggalkan juga, tetapi masih banyak yang menggunakan gitu ya. Di riset-riset terkini masih sering saya jumpai. Nah, yang terakhir ini yang paling mutakhir itu adalah selective laser melting. Ya, ini prinsipnya menggunakan prinsip 3D printing. Gitu. Jadi 3D printing tidak hanya kita mencetak polimer ya, tetapi juga ada yang logam. Ya. Sehingga bisa dibentuk sesuai dengan bentuk geometri tulangnya itu seperti apa. Gitu. Kemudian pori-porinya seperti apa, kita bisa tentukan dari pemrograman yang ada. Nah, sedikit lebih detail tentang powder sintering ya. Sintering itu kan dipanaskan kan. Ini kalau dalam dunia teknik mesin itu kan banyak komponen yang ternyata sering kita jumpai, roda gigi dan sebagainya itu dibuat dari serbuk ternyata. Kenapa? Karena bentuknya yang kompleks. Ya. Nah, mereka menggunakan para manufacturer itu menggunakan teknik powder sintering. Nah, dipanaskan sehingga pada temperatur kira-kira 0,7 dari temperatur meltingnya, sehingga kalau ini kita lihat ya di awal gitu ya, ini mungkin sintering yang pada masa-masa awal mungkin baru 5 menit, bukan 5 menit ya, setengah jam atau 1 jam gitu ya. Kemudian ini mulai pada fase intermediate dan ini ketika waktu itu semakin lama gitu. Kita lihat di sini bahwa sintering itu kan akhirnya powder ini saling menyambung. Nah, semakin lama proses yang terjadi, maka pori-pori ini pun juga akan semakin mengecil. Ya. Nah, ini teknik powder sintering yang saya sebut paling sederhana tadi. Nah, di sini itu selain pori-pori yang sudah kecil, kita pun juga terbatas mengendalikan ukuran, gitu kan? Karena kan sangat tergantung pada temperatur, ya. Temperatur dari proses sintering yang kita pakai. Nah, kemudian berkembang teknologi yang tadi saya sebut, ya, space holder method. Ya, ini dulu yang sempat saya berkutat di situ gitu. Jadi intinya adalah kita sebenarnya mencampur ya dari misalkan kalau kita ingin buat titanium scaffold ya, ini powder serbuk titaniumnya ini kecil-kecil ya. Ukurannya hanya mungkin 65 mikron gitu. Kemudian dicampur dengan yang namanya space holding particles. Ya, space holding particles itu biasanya ukurannya lebih besar. Bahkan disesuaikan dengan kira-kira pori-pori targetnya ukurannya berapa. Kalau tadi saya sebut 200. Baik, termute Pak Budi. Dan waktunya 5 menit lagi, nggih.
Masih termute Pak Budi? Mohon maaf. Oh ya, terima Oke. kasih. Ya, saya ini percepat sedikit. Jadi bisa jadi dari misalkan garam gitu ya, atau mungkin serbuk lain yang organik. Ya, kemudian mereka dicampur ya, kemudian dipres gitu. Nah, setelah press jadi ya, itu biasanya akan bentuk semacam yang namanya pellet gitu ya, atau mungkin green body-nya itu dari campuran dua material itu. Lalu ada proses lagi namanya leaching gitu ya, jadi dibuang sampai akhirnya terbentuk sebuah ini pori-pori material dengan pori-pori tertentu. Nah, kemudian ini sebagai finalisasinya itu harus disinter juga ya, dengan harapan akan tersambung antar powder di sini sehingga kekuatannya ya naik gitu ya. Kalau ini kan keluar dari leaching agent kita tekan aja hancur gitu kan. Tapi kalau setelah diproses sintering ya mungkin selama berapa jam gitu, maka akan muncul sebuah scaffold. Nah, ini adalah sebuah contoh dari scaffold dengan teknik ini ya. Ada lubang-lubang seperti ini ya, dan ukurannya cukup besar. Ya, kemudian nah, yang terakhir adalah teknik ini ya, yang sekarang baru booming ya, selective laser melting. Ada banyak teknik 3D printing yang sudah dikenal sekarang. Kalau ingin membahas satu-satu mungkin waktunya tidak akan cukup ya. Tapi ini adalah proses SLS, selective laser sintering atau selective laser melting. Nah, di sini bisa tinggal dicetak saja dengan bantuan laser sehingga kita bisa menghasilkan sebuah scaffold yang lebih beraturan. Ya, pori-porinya bahkan dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi ya mendekati bentuk akhir atau net shape gitu ya dari implan yang akan kita pakai. Nah, lalu bagaimana dengan karakterisasinya? Kalau sudah scaffold sudah selesai, pertama yang perlu kita ketahui adalah kita cek, kita uji adalah tentang porositasnya, ya kan, pore size-nya gitu kan. Dengan berbagai metode yang ada pasti akan ada plus minus dari masing-masing metode. Ini yang perlu kita pastikan. Kita bisa menggunakan macam-macam, di bawah mikroskop bisa, ya, dengan SEM bisa, ya, elektron mikroskop, atau dengan yang ini yang dulu pernah saya lakukan dengan tomografi, ya, sehingga kita bisa mendapatkan model 3 dimensinya. Dari situ kita kemudian bisa menentukan berapa porositasnya, berapa surface areanya, dan seterusnya dengan bantuan image analysis. Kemudian yang kedua adalah permeability. Permeability itu adalah kemampuan ini ya, spesimen atau material ketika dia harus melewatkan fluida gitu ya. Ini penting karena terkait dengan tadi transfer oksigen, nutrien gitu ya. Nah, ini semakin tinggi porositasnya maka permeabilitasnya juga semakin naik gitu. Lalu kekuatan mekanisnya ya. Kita tadi perlu menentukan elastic modulus ya, atau modulus elastisitas. Caranya bagaimana? Ya dengan uji mekanik, ya, terutama uji tekan, gitu ya. Bisa dilakukan di lab material, ya, lab mekanika, ya. Ada uji tekan. Ini salah satu contohnya adalah seperti ini. Ya. Jadi di press sampai akhirnya kita dapatkan datanya. Dan yang terakhir adalah pengujian in vitro dan in vivo. Ya, ini dulu tidak sempat saya lakukan, gitu ya, tetapi banyak literatur yang menyebutkan bahwa kita perlu melakukan ini ya, dan nanti kita lihat bagaimana pertumbuhan dari sel gitu ya, akhirnya membentuk sebuah jaringan dan ya bisa scaffold bisa menjadi rumah bagi sel yang akhirnya menyambungkan bagian yang defect. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Budi atas paparannya. Wah, jadi di sini Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan gitu ya, bagaimana scaffold itu apa, lalu kemudian sekilas mengenai tisu engineering, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing material, sampai terkait dengan karakterisasi dari scaffold yang sudah dihasilkan. Baik, sebelum materi yang kedua, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar series yang ketiga hari ini, mungkin bisa jika ada pertanyaan gitu ya untuk pemateri pertama ataupun kedua nanti bisa disampaikan melalui kolom chat yang sudah disediakan. Baik, kita akan lanjut ya karena memang
waktu yang terbatas tetapi ilmunya sangat banyak hari ini kita belajar ya. Kita lanjutkan ke pemateri yang kedua yaitu oleh Ibu Ais gitu ya, terkait dengan aplikasi nanomaterial berbasis silika alam sebagai platform biosensor. Nah, ini menarik sekali gitu ya. Tadi setelah kita belajar scaffold, sekarang apa itu biosensor? Monggo dipersilakan kepada Ibu Ais untuk memaparkan materinya. Ya. Makasih Mbak Sinta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia conference, terutama ketuanya Ibu Yuni Kusumasuti atas undangannya. Izinkan saya share screen ya. Apa sudah terlihat? Sampun Ibu, sampun terlihat? Sudah ada ya? Yeah. Jadi di sini saya sesuaikan temanya dengan webinar seri yang ketiga ini ya, tantangan pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku smart biomaterial dan tissue engineering. Judul yang saya ambil itu aplikasi nanomaterial berbasis silika alam sebagai platform biosensor, potensi dan tantangannya. Saya sendiri Dr. Siti Nurul Aisyah Yeni, saya dari Pusat Penelitian Kimia di LIPI. Jadi untuk outline presentasi hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Pusat Penelitian Kimia, kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan dan apa itu nanoteknologi dan juga penerapannya dalam biosensor, juga nanomaterial yang berbasis silika. Kemudian saya ingin mengkhususkan ke natural based mesoporous nanosilika yang berasal dari geothermal precipitate. Itu salah satu kolaborasi dengan teknik kimia UGM juga sebenarnya, dengan Bu Yuni dan juga tim dari teknik kimia UGM. Terus modifikasinya dan kemudian aplikasinya untuk bioimaging dan untuk deteksi, dan terakhir ditutup dengan future prospect dan juga acknowledgement. Jadi ini sedikit tentang kami di Pusat Penelitian Kimia. Lokasi kami itu di Serpong. Jadi kami sudah ada sejak tahun 62 ya, 1962, dan sudah ganti nama berkali-kali, mulai dari 2001 namanya fix Pusat Penelitian Kimia hingga sekarang. Gedungnya ada 3. Jadi gedung utama yang ini, yang merah, gedung lama. Di sini lab lama seperti lab katalis material, karakterisasi material, kemudian lab sintesis organik juga ada di sini semua. Kemudian ada 2 gedung baru, yang atas ini gedung cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kemudian yang di bawah ini khusus untuk karakterisasi dan kemudian advanced analysis ya, yang gedung biru ini. Jadi apabila ada yang ingin karakterisasi di kimia, silahkan datang atau mengirimkan sampelnya ya, karena ini lagi pandemi. Saya sendiri dari kelompok penelitian Materials Chemistry and Catalysis di Pusat Penelitian Kimia, dan fokus kami adalah development dan karakterisasi bahan-bahan anorganik dengan aplikasi sebagai optical sensors atau biosensors, juga imaging probes karena memanfaatkan sifat optiknya, juga untuk fotokatalisis, dan juga untuk advanced catalyst untuk renewable energy systems. Jadi di grup kami memang fokus terutama di ketiga aplikasi ini ya, timnya. Dan ini tidak tertutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan kelompok penelitian lain maupun pusat penelitian yang lain yang bisa berkolaborasi dengan kami. Nah, sekedar pendahuluan. Jadi yang akan saya jelaskan di sini mungkin jauh beda dengan yang tadi dijelaskan sama Pak Budi. Ya, jadi biosensor
adalah sebuah device yang menghasilkan kuantitatif atau semi kuantitatif informasi analitis. Dan informasi analitis ini bisa dihasilkan melalui electrical, thermal, atau optical signals yang dihasilkan melalui biochemical reactions. Nah, biochemical reactions ini bisa diperoleh melalui enzim atau imunosistem, jaringan seperti tissues, organelles, atau whole cell-nya sendiri. Jadi ini versi pengertian biosensor dari IUPAC. Jadi biosensor sendiri sudah diterapkan di berbagai macam aplikasi, mulai dari in situ monitoring of bio and chemical processing, sampai keamanan dalam negeri, sampai monitoring, environmental monitoring, food technology, dan yang paling besar adalah untuk medical atau biotechnological. Apalagi sekarang karena di masa pandemi ini biosensor itu sangat aplikasinya sangat dibutuhkan untuk di bidang medical dan biotechnological. Sedikit gambaran overview ya sebelum nanti lanjut ke teknis-teknisnya. Jadi biosensor sendiri, industri biosensor sendiri di bidang medical dan biotechnological itu diperkirakan akan naik sekitar 6%. Jadi di 2020 itu investasi sudah 10 billion atau 10 triliun, dan 2026 akan naik menjadi 15 triliun investasi biosensor yang khusus di bidang medical dan biotechnological. Nah, untuk biosensor yang biomedical sensors, kalau dilihat per region atau per area, itu bisa dilihat di sini bahwa di Indonesia itu termasuk high growth rate. Karena memang sekarang, dulu biosensor di sekitar tahun 90-an, tahun 2000-an itu banyak terpusat di Eropa dan juga di Australia. Kemudian ke sini mulai dikalahkan oleh China dan juga Korea Selatan, dan juga Asia mulai memfokuskan riset-risetnya di bidang biosensor, sehingga growth rate-nya makin tinggi gitu ya. Nah, untuk biosensor sendiri, development-nya itu didorong oleh dua hal, ya, clinical needs dan juga market drive. Kalau clinical needs itu kebutuhan kesehatan, jadi inginnya itu biosensor yang bisa mengimprove on-site screening method, bisa menghasilkan early diagnosis, bisa memberitahu ke kita obat-obat apa yang harus diresepkan ke kita. Jadi kita ingin, ini berkaitan dengan smart materials ya, kita ingin memperoleh info yang sedetailnya, sesensitif mungkin tentang obat apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Juga terakhir memantau kondisi kesehatan kita. Jadi kalau ada disease spread di dalam tubuh kita, atau sekarang misalnya memantau nanti herd immunity itu akan tercapai kapan, itu bisa dibantu oleh keberadaan biosensor. Selain itu ada market drive-nya juga. Jadi keinginan dari market, keinginan dari industri. Industri itu pengennya biosensor yang seperti apa sih? Industri itu pengennya yang wearable, bisa dipakai, gampang dipakai, mudah digunakan oleh orang-orang. Tidak hanya yang dipakai di rumah sakit, atau tidak hanya dokter yang atau perawat yang menggunakan, tapi bisa digunakan oleh orang awam seperti kita. Gitu. Atau implantable sensor, sensor yang sudah diimplankan ke kita, dan itu sudah sifatnya invasive, jadi sudah masuk ke dalam tubuh kita. Itu perlu material yang khusus ya, yang bisa dengan biomaterial, jadi perlu material yang khusus apabila kita ingin mengembangkan implantable sensors. Yang ketiga, point of care. Point of care itu mungkin namanya aja yang canggih, tapi mungkin hampir semua orang di sini sudah tahu point of care itu. Contohnya seperti rapid test antigen atau rapid test antibody. Jadi point of care itu intinya kita mengambil sampel dari tubuh kita, kemudian ditaruh di dalam biosensor itu. Jadi kayak sensor glukos, sensor rapid test antibody, pregnancy test yang untuk mengetahui kehamilan, itu semua adalah bentuk point of care. Nah, itu yang diinginkan oleh industri atau yang diinginkan oleh market sekarang itu. Dan juga high throughput analisis, artinya bisa dianalisis sekaligus dengan jumlah sampel yang banyak dengan waktu yang cepat.
Nah, itu yang diinginkan. Nah, dengan semua sifat-sifat superior ini, berarti memang kita harus mendevelop sebuah biosensor dengan platform material yang cerdas, yang smart gitu ya. Jadi disinilah di mana nanoteknologi itu bermain gitu. Jadi biosensor yang diinginkan itu biasanya sifat atau parameternya itu seperti ini: rapid, cepat, ultra sensitif, ultra selektif, akurat. Akurat itu artinya sesuai dengan kegunaan dan sesuai dengan waktu yang digunakan. Jadi tubuh itu menghasilkan sampel atau tubuh itu menghasilkan kondisinya itu akan berubah dari waktu ke waktu. Nah, kita memerlukan biosensor yang memang sesuai dengan kondisi yang ada di tubuh kita. Jangan sampai kita menggunakan kayak contoh sekarang misalnya rapid body, tapi pada saat kita sedang isolasi mandiri, itu namanya tidak akurat, gitu ya. Terus syarat yang lain juga harus economical, artinya harganya terjangkau, dan sustainable juga, artinya bisa diproduksi berulang-ulang dengan jangka waktu yang lama, dengan metode yang lama. Contoh yang sering saya gunakan sebagai contoh kalau presentasi seperti ini adalah pregnancy test itu, test kit, test pack gitu. Test pack itu adalah salah satu contoh biosensor yang sangat-sangat sustainable. Nah, itu kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di pengembangan nano platform atau nano material yang bisa digunakan untuk diaplikasikan sebagai biosensor. Jadi biosensor is a valuable alternative to conventional laboratory equipments baik clinical maupun environmental analysis. Dan ini memerlukan banyak disiplin ilmu ya yang terlibat seperti ilmu virologi, biologi, medicine seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Pak Budi, juga harus bekerja sama dengan orang-orang di bidang biologi, orang-orang di bidang bioteknologi, selain kita sendiri sebagai orang teknik, sebagai orang kimia, teknik kimia, teknik material, tapi juga sekarang apalagi arahnya ke ke Internet of Things, orang-orang komputasional, orang-orang fisika, komputasi itu juga harus diajak berembuk bersama bagaimana kita bisa mendevelop suatu biosensor yang all of them integrated. Jadi kita bisa mendapatkan sesuai dengan parameter yang sebelumnya tadi, sensitif yang ini, rapid, sensitive, selective, dan juga economical dan sustainable, tapi juga bisa kita save datanya dalam sebuah cloud misalnya, dan bisa kita akses datanya kapanpun gitu. Ya, nah kalau nanobiosensor sendiri itu mungkin ada yang pernah ikut ada yang pernah baca dari biosensor bioelektronik ini. Nanobiosensor itu sebenarnya terdiri dari 3 hal. Jadi 1 itu target analysis, 2 biorecognition element, dan 3 sistem deteksinya mau bagaimana gitu. Target analisis itu biasanya kita mengambil biological sample. Bisa dari darah, bisa dari liur, bisa dari urin. Nah, dari darah atau liur atau urin, sekresi dari kita, bisa juga dari keringat, itu akan dikenal biomarkernya apa. Nah, biomarker itu bisa berupa DNA, RNA, bisa berupa enzim, antibody, bahkan satu sel itu sendiri, atau lektin gitu ya. Nah, kemudian yang bagian yang kedua adalah biorecognition elementnya apa? Penangkapnya apa ini? Karena biosensor itu intinya kita ingin mendeteksi atau menangkap sesuatu gitu. Jadi penangkapnya apa? Kalau DNA, RNA biasanya complementary DNA. Kalau enzim biasanya ada substratnya di situ. Nah, kalau antibody biasanya ada anti-antibody atau anti-antigen yang menangkap antibody. Karena biasanya biological molecule itu biasanya sudah berpasang-pasangan. Jadi kita tinggal mencari pasangannya, gitu ya. Nah, pasangannya itu ya yang kita fungsikan ke dalam ini
nanomaterial kita. Jadi yang kuning ini nanomaterial kita. Fokus kita adalah di bagian yang kuning ini. Nanomaterial yang bisa dimodify dengan suatu biorecognition element sehingga dia bisa menangkap target analis. Nah, fungsinya apa kok harus dimodifikasi ke dalam nanomaterial? Biar dia bisa menghasilkan deteksinya mau seperti apa. Karena ini yang dinamakan signal transducers ya. Jadi sistem deteksi itu yang paling umum ada 3 ini, electrochemical, optical, dan juga mass sensitive atau perbedaan berat. Kemudian bisa diinterpretasikan dalam bentuk data, kemudian diinterpretasikan dalam bentuk angka, dan kita lihat angkanya naik atau turun. Gitu. Jadi dari situ kita mendevelop ini sistem biosensor secara sederhana seperti ini ya. Jadi detection sistemnya nanti kita bisa tentukan gitu. Nah, yang sebelah kanan ini klasifikasinya. Klasifikasinya bisa berdasarkan transduction mechanism atau sistem deteksinya, atau bisa juga berdasar biorecognition element. Kalau berdasar transduction mechanism, sistem deteksinya ada electrochemical nanobiosensor, ada optical nanobiosensor, ada mechanical nanobiosensor. Kalau berdasar biorecognition element atau elemen apa yang akan difungsikan di atas nanomaterial ini, bisa berupa enzyme-based biosensor atau DNA-based biosensor atau immuno-based biosensor yang rapid test itu, atau whole cell-based biosensor untuk mengenali seluruh sel secara keseluruhan. Biasanya itu diterapkan kalau untuk environmental analysis ya. Gitu. Jadi itu pengertian biosensor dan juga klasifikasinya. Nah, sekarang saya ingin fokus ke silika karena ini memang yang sudah saya kerjakan sejak saya PhD sampai sekarang. Dulu saya PhD mengerjakan silikon, porous silicon sebagai biosensor platform. Sekarang saya balik lagi ke kimia, kemudian karena metode yang digunakan di luar itu sangat-sangat advance dan juga sangat-sangat toksik dan sangat mahal, makanya kita mencoba mencari alternatif. Nanti saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Jadi untuk silica based nanomaterials itu sekarang memang sampai beberapa tahun ke depan itu akan menjadi promising alternatif dibanding polimer atau other nanomaterials untuk biomedical application. Itu bisa untuk drug delivery system, bisa untuk biosensors, bisa juga untuk chemosensors gitu ya. Dan itu memang disebabkan karena memiliki unique physical, chemical, dan optical properties. Physical itu dia bisa dibentuk pori-porinya. Ini juga untuk membentuk biosensor ini kita membutuhkan materi yang poros, sama dengan yang tadi diungkapkan oleh Pak Budi tadi. Chemical dia memiliki gugus fungsi yang aktif di permukaannya atau bisa dimodifikasi permukaannya sehingga memiliki gugus fungsi yang aktif sehingga bisa di-attach dengan biorecognition element tadi. Terus optical properties itu berkaitan dengan bagaimana mendeteksi, terutama kalau deteksinya adalah dengan cara yang optical. Jadi dengan cara melihat perpendarannya atau dengan cara melihat absorbansinya, itu dia memiliki sifat-sifat yang unggul di bidang di bidang optiknya itu. Nah, sumber dari silika itu saya bagi dua bagian di sini untuk biar lebih jelasnya. Itu ada yang sintetik, ada yang non-sintetik atau natural resources. Yang sintetik mungkin banyak sekali paper atau banyak sekali literatur yang sudah menyebutkan bahwa pembuatan silika nanopartikel atau silika mesoporous nanosilika itu dengan menggunakan tetraetil ortosilikat atau tetrametil ortosilikat. Ini rumus kimianya. Atau bisa juga dengan menggunakan silicon wafer. Ini yang saya gunakan waktu PhD. Jadi silicon wafer itu thin film silikon. Kemudian kita bentuk pori-porinya.
dari atas melalui proses electrochemical etching. Nah, untuk yang non-sintetik atau untuk yang natural resources itu ada yang berasal dari biomass. Jadi yang paling tinggi di sini itu bisa dilihat dari rice husk ya, sekam padi. Itu ada 90% content of silica. Kemudian ada juga diatome. Jadi diatome itu mikroalga yang telah memfosil. Diatome itu memiliki kandungan silika yang juga lebih dari 90% dan juga sudah memiliki struktur yang poros. Jadi memang sangat-sangat ini ya, apa namanya? Mohon maaf, termute. Bu Ais. Oh iya, udah dengar. Halo, Mbak Sinta. Terdengar, Bu. Oh iya. Jadi yang diatome itu basically adalah mikroalga yang telah memfosil, dan diatome ini sudah memiliki struktur yang poros ya, jadi sangat advantageous karena memiliki struktur yang sudah berpori, jadi sudah tidak perlu kita bentuk-bentuk lagi porinya, dan sudah memiliki gugus fungsi yang aktif, atau kalau belum berarti harus melalui step purifikasi dan pengaktifasi untuk permukaannya. Selain itu juga ada silikat minerals yang paling terkenal mungkin yang banyak digunakan oleh teman-teman yang mengerjakan katalis itu bentonite, kemudian apa namanya? Nah, di sini saya kasih contoh quartz dan juga kaolite juga. Itu juga banyak digunakan sebagai base untuk biosensing. Ya. Nah, untuk fabrikasinya sebenarnya banyak sekali metode ya. Saya ambil yang paling sering digunakan. Nah, yang electrochemical etching ini untuk yang sintetik. Jadi electrochemical etching ini untuk yang menggunakan raw materialnya adalah itu tadi silicon wafer. Jadi silicon wafer intinya direndam dalam asam kuat, kemudian dialiri oleh arus listrik, kemudian dibiarkan voltasenya kemudian diatur sehingga terbentuk porinya. Jadi porinya itu seperti seperti dibor ke dalam silicon wafer. Jadi ada thin film di sini. Jadi ini SEM dari penampang atas. Ukuran pori itu bisa diatur dari besarnya arus listrik, kemudian tebalnya film itu atau lamanya dia ngebor itu bisa diatur dari waktu etchingnya. Jadi waktu etching dan juga arus listrik atau voltase itu diatur sehingga memperoleh pori yang diinginkan dan juga tebal film yang diinginkan. Ini waktu itu kita membuat yang namanya strukturnya namanya microcavity. Microcavity ini adalah kayak kue lapis. Jadi selang-seling antara pori yang kecil dengan pori yang besar. Itu dibuat berapa lapis? Ada 3 lapisan atau 4 lapisan atas bawah, di tengahnya ada 1 lapisan tebal di mana kita menaruh biorecognition elemennya. Fungsinya apa? Untuk menaikkan sinyal sensornya. Jadi fungsinya di sini adalah sensor. Ini untuk sensor optik ya. Jadi untuk menaikkan sinyal sensor. Kemudian ini fabrikasi yang kedua itu soil gel method, itu yang sudah well established dan sudah dimodifikasi sana sini. Itu bisa dipakai untuk yang synthetic based maupun yang natural based. Di sini contohnya menggunakan teos, kemudian cyclohexane, kemudian mengalami proses polimerisasi, kondensasi, nanti ada aging time. Aging time itu adalah di mana dia nanti terbentuk porinya untuk membentuk silika nanopartikel. Jadi bedanya dengan yang electrochemical tadi itu untuk membentuk thin film ya. Kalau yang soil gel ini biasanya untuk membentuk nanopartikel. Dan ini bisa
diatur-atur parameternya mulai dari pH, stirring speed, hydrothermal treatment atau suhunya. Bisa juga kalau yang kami kerjakan di lab itu lebih fokus ke waktu aging, karena saat aging itulah saat pembentukan pori, karena kita ingin porinya tertentu gitu. Jadi kita optimasinya di situ. Jadi untuk bisa mendapatkan platform biosensor yang bagus, itu kita benar-benar harus tahu analyte apa yang mau kita detect, terus biorecognition apa yang mau kita tempelkan, terus kira-kira ukuran porinya berapa, kemudian strukturnya mau bagaimana. Itu kemudian nanti deteksinya mau bagaimana, mau electrochemical kah, atau mau optical kah, atau mau berbasis massa gitu. Yang ketiga itu yang microwave assisted, jadi menggunakan microwave. Ini salah satu contoh yang dikembangkan oleh tim dari Wu et al. Itu diatom, kemudian dipanaskan dalam microwave dengan waktu yang sangat-sangat singkat, kalau nggak salah 10 menit gitu ya. Kemudian sudah langsung menjadi silika nanopartikel, dan ini ramah lingkungan sekali proses ini, walaupun memang memakai listrik ya kalau microwave, cuman dia tidak menggunakan solvent apapun, tidak menggunakan asam kuat atau basa kuat untuk prosesnya gitu. Hanya microwave irradiation. Yang terakhir ada templating method. Nah, ini pembuatan template khusus untuk membentuk pori-porinya, dan biasanya menggunakan surfaktan. Biasanya surfaktan itu kalau untuk misel dia akan membentuk ukuran tertentu, kemudian nanti dia akan digabungkan ke dalam silika perkusornya, dan dia akan membentuk pori-pori yang ukurannya homogen gitu. Nah, langkah terakhir adalah memisahkan surfaktan itu, kemudian kita dapatkan mesoporous material yang memiliki ukuran pori yang hampir sama atau yang homogen. Nah, itu bisa yang ketiga metode ini bisa diterapkan untuk yang natural based silika. Sorry. Untuk modifikasinya, mungkin kalau yang sudah ikut webinar yang series kedua kemarin sebenarnya sudah banyak dijelaskan sama Bu Bidari ya. Tapi di sini saya jelaskan yang hanya untuk silika. Yang biasanya kita lakukan itu proses oksidasi untuk menambahkan gugus hidroksil di permukaannya. Gugus hidroksil ini sangat versatile kalau kita ingin menambahkan biological compound atau biorecognition element di atasnya. Kemudian yang lain adalah silanisasi, kemudian hidrosililasi. Di sini ada thermal carbonization. Itu bisa dilakukan di permukaan silika, baik itu berupa thin film maupun berupa nanopartikel. Yang lain yang juga saya lihat di paper juga untuk silika yang natural based, itu untuk yang diatom juga biasanya dilarut untuk mengaktifkan gugus fungsinya di permukaannya, itu dilarutkan dalam piranha solution. Piranha solution itu isinya hidrogen peroxide dan asam sulfat gitu ya, dengan perbandingan tertentu, kemudian direndam selama kalau yang ini selama 30 menit 80 derajat, kemudian nanti dihasilkan gugus hidroksil di permukaannya. Nah, kalau sudah ada gugus hidroksil, bisa kita tambahkan crosslinker apa, kemudian kita bisa tambahkan biological compound apa untuk reaksinya. Biasanya reaksi-reaksi itu sudah well established ya. Baik, Bu Ais, waktunya 5 menit lagi, nggih. Coba percepat. Ini saya kasih contoh aja untuk yang biomass based silika untuk imaging. Itu salah satu contohnya di sini, mereka menggunakan tebu atau rice husk atau juga wheat straws, kemudian dengan menggunakan proses microwave tadi menghasilkan silika nanopartikel. Nah, yang menarik dari sini itu dia menghasilkan
nanopartikel yang ukurannya di bawah 2 nanometer. Artinya dia memiliki sifat luminescence atau fotoluminescence, dan di sini dia menemukan dia berhasil menemukan quantum yield-nya itu mendekati 15% under microwave irradiation. Dan ini bisa digunakan untuk pembeda antara daya yang komersial dengan daya yang dari silika nanopartikel. Yang kedua itu untuk sensing menggunakan SIRS ya. Jadi di sini ada di tim grup ini mereka mengembangkan SIRS immunoassay, tapi kemudian ditambahkan diatom di tengah-tengahnya. Ternyata hasilnya itu bisa mengenhance sinyal deteksinya. Jadi ini hanya gelas biasa, gelas yang kemudian ditambahkan dengan antibodi, kemudian ditambahkan dengan gold nanoparticle. Pas diukur raman spektroskopinya, hasilnya seperti ini. Nah, setelah ditambah diatom, ternyata hasilnya itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi raman intensitasnya daripada hanya dengan gelas biasa, dan didapat limit of detection-nya itu sampai 10 pikogram per mililiter. Berarti sensitivitasnya itu sangat-sangat naik, sangat signifikan dibandingkan jika tidak ditambahkan diatom. Nah, yang terakhir itu adalah yang sekarang sedang dikembangkan research group di luar. Itu combo material antara biosensor dan juga drug delivery system. Jadi pengennya kita mendevelop suatu material yang sangat smart, yang dia bisa mendeteksi, kemudian saat dia mendeteksi atau saat dia mendekati sel, dia rilis drug tertentu, atau setelah dia rilis, dia itu mengasih informasi ke kita gitu. Jadi material itu yang akan jadi material itu yang dimodifikasi sedemikian hingga bisa bersifat dual function seperti itu. Nah, yang ini contohnya menggunakan diatom. Setelah di-load dengan drug untuk anti cancer, kemudian dia berubah warna menjadi hijau. Kemudian setelah drug itu dirilis, dia kembali menjadi merah lagi. Dan ini stabil selama 30 menit slow release, sustain release, bukan slow release, sustain release di dalam sel. Yang bisa memberikan petunjuk ke kita dengan cara hanya perbedaan warna aja. Jadi colorimetric, perbedaan warna dari hijau, merah ke hijau, terus ke merah lagi. Gitu. Jadi itu sekarang arahnya yang ke situ. Nah, sekarang yang ini sebenarnya yang kita kembangkan, grup di kita juga grup di Teknik Kimia UGM juga bekerja sama dengan beberapa partner di luar negeri dan juga industri. Itu adalah silika yang berbasis silika geothermal yang sudah sebenarnya diproses sama tim mineral processing di UGM. Nah, kita manfaatkan dan kita modifikasi untuk menjadi silika nanopartikel yang memiliki sifat yang advance. Ya. Kita menggunakan metodenya juga sol gel, tapi kita modifikasi sedikit, jadi kita sudah optimasi sol gelnya. Dan kenapa kita pilih metode itu untuk menghasilkan silika nanopartikel? Ya karena memang simple, kita tidak perlu menggunakan organic solvent, beda dengan kalau kita menggunakan prekursor TEOS ya. Terus tidak ada temperature atau pressure yang ekstrim dan juga sangat cost efektif. Dan particle size yang dihasilkan itu sekitar 10 sampai 30 nanometer dan bersifat mesopori. Nah, itu yang penting dengan pore width antara 2 nanometer hingga 50 nanometer. Nah, kita sudah aplikasikan salah satunya untuk imaging, bioimaging untuk latent fingerprint menggunakan silika nanopartikel tersebut. Kita coba di berbagai macam permukaan dan bisa menghasilkan jejak fingerprint kita gitu di bawah sinar UV. Jadi ini memang bioimaging di bawah sinar UV dan ini bisa
sebagai kandidat untuk aplikasi di bidang forensik dibandingkan sekarang di mana fingerprint dust itu masih impor dan fingerprint dust itu yang sekarang digunakan hanya black fingerprint dust. Black fingerprint dust itu hanya bisa digunakan di permukaan yang terang, sedangkan untuk fluorescent fingerprint dust itu bisa digunakan di permukaan yang terang maupun di permukaan yang gelap, gitu ya. Jadi ini keunggulan dari nanopartikel kita. Kemudian selanjutnya nanopartikel kita optimasi ulang untuk kita gunakan sebagai pendeteksi bakteri. Di sini nanopartikel kita modifikasi dengan dye rodamin B. Rodamin B ini biasa digunakan untuk assay E. coli, tapi di sini kita coba inkorporasikan ke dalam silika nanopartikel, kemudian kita gunakan untuk melihat apakah ada bakteri E. coli di situ atau tidak. Dan caranya adalah jika ada bakteri E. coli, maka intensitasnya akan turun atau akan ada quenching. Jadi di sini ini skema sederhananya. Jadi kalau nanopartikelnya itu tanpa bakteri itu dia intensitasnya akan tinggi. Begitu ada bakteri di dalam larutan sampel, kemudian intensitasnya akan turun drastis. Dan ini sudah kita optimasi respons time-nya 15 menit, linear range-nya 10 sampai 10⁻⁵ CFU, di mana itu sangat comparable dengan menggunakan silika dari TEOS, juga comparable dengan beberapa paper yang kita rujuk sebelumnya. Limit of detection-nya itu 8 CFU per mil, which is ya termasuk rendah, dan juga selektivitasnya juga kita cek juga, baik terhadap sesama gram negatif maupun terhadap gram positif atau E. coli yang mati. Karena kita yang ingin kita deteksi adalah E. coli yang hidup. Kita tidak ingin mendeteksi E. coli yang mati. Itu yang terakhir, ini proyek yang sekarang sedang dilakukan oleh tim kami, juga masih bekerja sama dengan tim di UGM dan juga tim di ITB, itu mengembangkan rapid test immunoassay untuk antibody, tapi menggunakan fluorescent nanopartikel juga. Jadi di sini di dalam LFIA atau immunoassay kitnya itu yang ditaruh bukan gold nanopartikel, biasanya kan gold nanopartikel ya yang ada di sini, yang kita combine dengan antibody untuk menangkap antibodinya adalah fluorescent nanopartikel. Harapannya kalau fluorescent itu sensitivitasnya itu terukur dan bisa lebih sensitif daripada gold nanopartikel yang cuman kita bisa amati secara visual gitu. Nah, hasil dari preliminary result itu sudah mendapatkan hasil yang cukup menjanjikan. Cuman memang kita masih harus optimasi ulang untuk beberapa step-nya. Selanjutnya ada beberapa proyek yang sedang kita juga kerjakan dan memang arahnya kita juga ke sana. Jadi dari awal memang kerjasama dengan UGM, kemudian melebar dengan tim dari berbagai lembaga dan universitas dan juga dari luar negeri juga, dari industri juga. Jadi awalnya kita hanya ingin mensintesis silika nanopartikel dari geothermal silika, kemudian sekarang kita manfaatkan, kita coba modifikasi menjadi fluorescence, kita juga sedang optimasi untuk menjadi magnetic nanopartikel, dan juga kita ingin mengcombine dua sifat itu, fluorescent dan magnetic, dan itu akan sangat berguna nanti untuk kalau untuk tes PCR itu. Dan aplikasinya tidak hanya untuk bioimaging atau forensik atau biosensor, nanti ke depannya mungkin untuk drug delivery system juga. Gitu. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang tertarik untuk ikut proyek ini, silahkan. Jadi future prospect ya tadi seperti saya jelaskan untuk natural resources, silika nanomaterials yang berbasis natural resources itu sangat-sangat potensial karena sangat-sangat abundantly available dan memiliki sifat yang similar dengan porosilicon atau silika yang komersial, dapat dengan mudah dimodifikasi, memiliki cytotoxicity, biocompatibility, dan
biocompatible dan biodegradable dan juga cost efektif. Hanya saja yang perlu kita lihat di sini nanti adalah stabilitas, reproducibility dan juga reusability-nya dari silika yang berbasis bahan-bahan alam ini harus kita kaji terus-menerus, karena ini sekali lagi ini berbasis bahan alam, jadi kadang yang kita dapat itu dari batch yang satu ke batch yang lain itu sifatnya tidak sama, dan itu yang harus kita kaji ulang sebelum kita lakukan sintesis atau modifikasi. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih kepada semua kolaborator. Saya balikkan lagi ke Mbak Moderator, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Bu Ais atas paparannya. Wah, menarik sekali ya. Hari ini kita di materi yang kedua kita sudah belajar terkait dengan biosensor, mulai dari kebutuhan klinisnya, lalu apa itu urgensi dari biosensor itu sendiri, bagaimana modifikasinya sampai ke aplikasi, dan juga future-nya seperti apa. Nah, baik. Di sini karena sudah ada dua pemateri yang sudah memaparkan, dan tadi saya lihat sudah ada yang menjapri gitu, nggih, Pak Budi dan juga Bu Ais, mungkin malu-malu kucing untuk bertanya di forum. Jadi saya sampaikan. Mungkin MC ada yang ditampilkan atau saya bacakan saja untuk pertanyaannya? Saya tampilkan nggak apa-apa, sebentar. Oh ya, boleh. Baik, untuk yang pertama di sini pertanyaan untuk Pak Budi gitu ya, tadi terkait dengan tissue engineering dan juga scaffold. Oh ya, baik, di sini sudah ada dari Ibu Astuti yang bertanya di sini untuk sistem komposit titanium ya, yang untuk membentuk dari poros scaffold itu sendiri, kira-kira bahan apa Pak yang cukup kompatibel dan sesuai dengan aplikasi tissue engineering? Tadi kan bahan-bahannya itu banyak ya, ada metal dan juga polimer gitu ya, dan mungkin kira-kira yang sangat kompatibel itu apa? Lalu yang kedua dari peserta yang sama, nah, ini mengulik terkait dengan sumber daya alam di Indonesia, yang khususnya dari metal. Nah, kira-kira apa yang bisa dikembangkan gitu ya dari sumber daya alam kita untuk biomaterial di tissue engineering? Oke, monggo Pak Budi untuk terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Astuti ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Astuti. Jadi kalau untuk yang pertama, sistem komposit titanium membentuk poros scaffold gitu ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang material itu banyak gitu ya. Constraint-nya hanya masalah dia biokompatibel atau tidak dengan tubuh manusia. Gitu. Akan lebih banyak lagi kalau kita masuk ke ranah komposit gitu. Karena berbicara komposit itu berarti kan kita mengkombinasikan macam-macam ini ya, macam-macam material. Sebenarnya kalau dari pandangan saya ya, ini sekali lagi perlu disesuaikan lagi atau dilihat untuk tissue engineering pada organ bagian mana gitu. Jadi ini tadi kalau tadi saya tunjukkan kenapa metal ya. Metal itu karena melihat aspek kekuatannya yang cukup tinggi gitu ya, yang bisa dipakai sehingga cukup kuat untuk bagian bawah gitu ya, lower limb gitu ya, kaki dan sebagainya yang bisa menopang ini beban berat gitu. Jadi sekali lagi perlu kita lihat itu gitu. Nah, kemudian tentang apa sebenarnya material apa yang sesuai. Nah, ini juga sangat luas sekali. Kita harus meninjau dari per individu materialnya itu, yang jelas kita nilai dari material yang biokompatibel, harus itu ya. Itu yang keharusan yang pertama. Kemudian bioaktif sebenarnya. Titanium pun sebenarnya bukan material yang cukup bioaktif, tetapi digunakan karena tidak ada cara lain. Yang cukup kuat menopang itu ya titanium. Hanya saja nanti dalam aplikasinya itu masih perlu dilakukan yang namanya treatment. Gitu. Biasanya proses yang dilakukan adalah surface treatment gitu ya, termasuk dalam pori-porinya itu entah direndam dulu atau bagaimana sehingga bagian permukaan itu terlapisi atau tercoating dengan
substansi kimia yang aktif, yang bioaktif itu. Gitu. Nah, lalu yang kedua itu perlu dilihat kalau kita membuat komposit gitu, kita perlu melihat kalau material 1 dan 2 dikombinasikan, apalagi ada material ketiga gitu, mungkin material 1 dan 2 itu satu kuat, yang kedua juga kuat pada dasarnya. Tapi ketika dijadikan sebuah komposit gitu ya, itu belum tentu. Ya, karena ada faktor-faktor lain, misalkan pelekatan antar materialnya itu sendiri gitu ya. Sehingga perlu banyak yang dikembangkan, yang perlu dipertimbangkan maksud saya gitu. Itu ya, jadi kelihatannya masih sangat luas sekali, dan nanti pun ya komposit pun akan memberikan respon yang berbeda-beda gitu ya, tergantung material apa yang dilibatkan untuk menjadi sebuah komposit. Dan studinya sudah banyak sehingga pilihan itu banyak juga gitu ya, kita bisa melakukan selection dengan ya leluasa gitu ya. Untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan SDA di Indonesia itu ya, sebenarnya banyak kalau untuk tissue engineering, terutama material-material yang dari polimer gitu ya, dari kalau tidak salah Bu Yuni mengembangkan dari kitosan gitu ya. Itu kalau pernah saya baca tuh beberapa juga mengembangkan scaffold berbasis itu gitu. Nah, untuk metal, untuk logam, nah ini kita sebenarnya masih agak berat karena ternyata prosesnya kan memerlukan sebuah ya, industri penopang yang cukup besar, gitu ya. Misalkan kalau sekarang industri logam kita kayak penopang, misalkan kalau steel gitu ya, dari Krakatau Steel yang cukup besar gitu ya. Tapi sampai ya ini pengalaman saya juga dengan tim gitu, ketika misalkan mengembangkan bone plate gitu ya, atau pen atau plat yang dipakai untuk membantu proses penyambungan itu, kami pun agak kesulitan mencari yang namanya stainless steel produk lokal, sehingga akhirnya stainless steel pun terpaksa ya plat-plat besar yang diimpor sebenarnya gitu, sehingga lebih ke arah ke ini, ke komposisinya gitu ya, lebih ke arah ke bagaimana kandungannya itu sesuai untuk fisiologi tubuh manusia gitu. Jadi memang ini tantangan yang besar sebenarnya untuk industri gitu ya. Beberapa industri ya untuk menghasilkan sebuah serbuk itu sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya, karena serbuk itu kadang-kadang kan hanya merupakan ya logam dicairkan kemudian dibentuk dengan atomisasi itu akhirnya menjadi sebuah serbuk. Itu sebenarnya teknologi yang tidak terlalu mutakhir sekali gitu ya, tapi lebih ke arah bagaimana menjaga ini ya, substansi kimia dari logamnya itu. Gitu. Itu ya kurang lebih seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak ke Pak Budi. Mungkin di sini ada 2 pertanyaan lagi, ya Pak. Tadi yang menjapri terkait dengan karakterisasi, tadi kan disebutkan karakterisasi scaffold, ya Pak. Nah, kalau karakterisasi dari bahannya sendiri itu apakah ada standarnya? Atau tadi seperti yang disebutkan, tergantung jaringan apa yang akan kita tumbuhkan ataupun organ apa yang akan ditempelkan, seperti itu. Lalu yang kedua terkait dengan uji klinis dari scaffold itu sendiri, kira-kira berapa lama sampai bisa diaplikasikan? Ya, demikian Pak Budi. Ya, untuk yang pertama itu sebenarnya kita agak dimudahkan dengan adanya standar. Jadi standar dalam ilmu material itu kan ada yang namanya standar, misalkan titanium grade 1, grade 2 sampai titanium alloy gitu ya. Itu kan masing-masing ada standar. Standar itu misalkan komposisi sebuah titanium itu kan ya walaupun kita sebut murni ya, tapi tidak mungkin 100% murni ya. Pasti 99 sekian persen gitu ya. Yang lain itu kan banyak. Tapi yang lain itu yang jumlahnya mungkin kecil itu ternyata berpengaruh. Nah, misalkan oksigen gitu ya. Oksigen pengaruh kandungan dalam sebuah titanium itu sangat mempengaruhi tingkat kekuatannya gitu. Walaupun dia hanya 0, sekian persen perubahannya. Nah, dalam melakukan proses ini pembuatan scaffold ini kita harus awas dengan hal itu gitu. Kita pastikan dulu kan baku ini komposisinya sesuai standar atau tidak atau sesuai enggak dengan standar yang sudah ada. Ya kan dalam material itu ada misalkan standar ASTM ya, American Society
ASM ya untuk material gitu ya. Itu nanti ada berapa persen titaniumnya, berapa persen oksigennya gitu ya. Itu harus terpenuhi gitu dalam bentuk range tertentu. Nah, itu harus dipenuhi. Nah, kalau ternyata tidak terpenuhi ya jangan digunakan. Ya, sehingga kita ditentukan dengan adanya standar, sehingga setiap kali kita ingin melakukan proses pembuatan, pastikan dulu dicek gitu komposisi kimianya, ambil sampel dicek. Lalu yang kedua apa ya Bu tadi ya? Uji klinis untuk aplikasinya, Pak. Ya. Kalau uji klinis saya secara pribadi belum pernah melakukan pengujian itu karena dulu risetnya juga akhirnya berhenti pada proses aplikasi ya, lebih ke arah engineering-nya gitu ya. Tetapi saya pernah ya berdiskusi dengan kawan saya lain ya satu departemen gitu. Ya memang akhirnya nanti harus diinsertkan dalam sebuah misalkan hewan coba gitu ya. Jadi ya itu kan ada step-stepnya ya, ada in vivo, berarti dulu, sama sampai, seperti uji klinis yang lain yang harus ya. step by step, hewan Dan kecil, hewan gitu, besar, ya. leres, Ya. nggak bisa asal nggih Pak. Ya betul. Ya nanti akan dilihat bagaimana pertumbuhannya. Siap, matur nuwun untuk Pak Budi atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan untuk Bu Ais. Apakah Mbak MC sudah siap tayangannya? Oke. Ya, sepertinya ada 3 pertanyaan di kolom chat ya. Yang satu belum tertulis, nanti saya akan bacakan. Nah, ini yang pertama dari Ibu Bidari gitu ya. Nah, untuk silika dari geothermal sludge, apakah sudah pernah diuji terkait dengan sitotoksitinya? Nah, ini pertanyaan pertama. Lalu yang kedua dari Dwi Rizky, saya tertarik sama dual function dari biosensing dan drug liris gitu ya. Apa bisa biosensing jika material bersifat magnetik? Lalu untuk material yang sudah menjadi bahan kajian untuk drug release, apa ada kemungkinan untuk dipertimbangkan sebagai biosensor melihat materialnya memiliki karakteristik optikal? Itu 2 pertanyaan untuk Bu Ais, sambil nanti dilanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Monggo Bu. Ya, makasih Mbak Sinta. Yang pertama, makasih ya Pipit. Udah ini ngikut. Kalau untuk cytotoxicity dari silika nanopartikelnya sudah kita lakukan. Cuman waktu itu memang dalam konsentrasi yang tinggi dan ternyata low cytotoxicity yang kita dapat. Saya lupa angkanya persisnya. Hanya saja karena aplikasi kita itu karena tidak dimasukkan ke dalam tubuh, jadi aplikasi kita itu kan untuk di luar device-nya itu nantinya yang menggunakan nanopartikel kita itu kan nantinya di luar. Jadi sampel kita lah yang diambil, ditaruh di atas biosensor. Jadi kita memang untuk uji cytotoxicity belum ditindak lanjuti lagi untuk yang silika nanopartikel yang dimodifikasi dengan dye tadi yang kita gunakan untuk fluorescent untuk fluorescent deteksi dari bakteri gitu. Itu atau mau diskusi atau gimana Mbak Pipit? Kalau yang kedua gimana ini? Apakah bisa biosensing jika material bersifat magnetik? Sangat bisa sekali. Jadi fungsinya kalau material itu sudah bersifat magnetik, itu dia mempertinggi atau menaikkan selektivitas. Jadi biasanya pemisahannya, jadi kalau kita memisahkan misalnya DNA itu kan via magnetic field ya, itu biasanya kalau sudah nanomaterialnya itu bersifat magnetik, kemudian kita modif dengan suatu biorecognition element, kemudian dia menangkap apa yang ingin kita detect itu kemudian kita pisahkan dengan magnetic field, itu biasanya pemisahannya jauh lebih bagus daripada kalau kita pisahkan misalnya dengan cara sentrifugasi misalnya, dan itu meningkatkan sensitivitas dan juga selektivitasnya juga. Jadi memang
biosensing bisa jika material itu bersifat magnetik, dan itu juga yang sedang kita kembangkan di lab kita juga sih sebenarnya, mengembangkan silika yang bersifat magnetik. Lalu untuk material yang sudah menjadi bahan kajian untuk drug release, apa ada kemungkinan untuk dipertimbangkan sebagai biosensor? Ini maksudnya fungsinya dua gitu kali Bu. Jadi bisa sebagai biosensing dan juga sebagai drug release-nya. Apakah bisa sekaligus jalan seperti itu? Seperti yang tadi saya jelaskan ya di slide berapa tadi. Jadi bisa dua function untuk drug release dan untuk sensor dulu yang dikembangkan oleh yang dicita-citakan oleh profesor saya, dan sampai sekarang itu juga sampai beberapa mahasiswa juga belum tercapai juga cita-citanya itu. Jadi ingin mengembangkan material poros silicon itu dia bisa mendetek kemudian merilis drug ketika untuk sel kanker ya, ini khusus untuk sel kanker. Jadi begitu material itu dekat dengan sel yang sakit atau sel kanker, itu dia men-sense sesuatu, kemudian dia akan merilis. Salah satu contoh caranya adalah dengan menggunakan pH responsive polymer. Jadi silikanya itu dimodifikasi dengan pH responsive polymer yang sifatnya itu bisa, kalau pH-nya tinggi itu dia akan ngembang, kalau pH-nya rendah dia akan mengerucut. Nah, saat dia mengerucut, dia sifatnya sebagai tutup Tupperware, tutup obat, gitu kan. Dan kita karena silika kita berpori dan sudah punya wadah itu pori itu sebagai wadah gitu kan, kita masukkan obat, kemudian kita tutup dengan polimer itu, kemudian begitu kita tes dalam pH yang tinggi, biasanya kalau sel sakit itu pH-nya acid gitu ya. Sel sakit pH normal itu 7,4. Kalau kita sakit itu pH-nya itu biasanya tinggi. Nah, itu pH-nya rendah jadi acid. Jadi dia akan ngembang. Begitu dia ngembang, dia akan rilis drug-nya gitu. Tapi itu baru rilis drug. Pengennya kan control release drug. Jadi drug-nya itu terlepas tapi secara terkontrol, jangan sampai lepas terus ternyata sel malah overdosis gitu ya. Ya, nah itu optimasi yang di bagian itu yang memang sangat-sangat susah tapi juga sangat-sangat menantang, dan memang menjadi cita-cita hampir semua orang yang memang bergelut di bidang biosensing dan juga drug delivery system. Memang pengen drug delivery systemnya tuh dibikin lebih smart lagi. Jadi tidak hanya mendeliver drug aja gitu, tapi drugnya tuh hanya akan mendeliver kalau memang kita badannya panas misalnya, atau kalau kita badan panas itu biasanya karena ada infeksi, atau memang ada kenaikan biomarker tertentu, biomarker cancer tertentu, entah itu enzim, entah itu reactive oxygen species, entah itu apa, baru dia rilis drug. Tapi drug itu sudah terkonten dan bisa dimasukkan ke dalam pasien cancer, gitu, sudah masuk. Tapi begitu dia ada anomali dalam tubuhnya dan kemudian ada kenaikan sedikit saja, kita sih nggak kerasa, kita secara ini ya, saraf-saraf kita nggak mungkin akan merasakan ada kenaikan enzim ini nih di daerah tubuh kita, tapi tubuh kita sudah mengindikasikan ada kenaikan itu sedikit saja, makanya kita perlu biosensing sistem yang sensitif, itu dia akan lepas drugnya, lepasnya juga kontrol gitu, jadi terkontrol, dan itu juga harus mempertimbangkan juga dosis juga ya, berapa banyak obat yang akan kita masukkan ke dalam kontainer-kontainer pori-pori tadi, pori-pori poros silika atau silikon tadi, itu berapa banyak gitu. Lihat juga orang cancer stadium 1 dengan stadium 4 itu bagaimana gitu. Dan itu bisa digunakan juga untuk early detection system. Jadi untuk orang yang memang biasanya kan kita sudah telat ya untuk mengobati kan. Memang orang masih di stadium 1 misalnya. Biasanya tuh langsung loncat ke stadium, ini bicara cancer ya. Biasanya tuh langsung loncat ke stadium 4 gitu, stadium tinggi gitu.
Nah, orang yang sudah ketahuan di stadium awal itu nggak apa-apa diinjeksikan obat itu. Obat itu akan keluar kalau dia level apalah parameter biologisnya itu yang menunjukkan dia itu pertumbuhan selnya mulai menunjukkan anomali atau kansernya mulai tumbuh, itu baru keluar obatnya gitu. Jadi itu untuk karakterisasi itu apa? Itu jawab pertanyaannya nggak ya? Ya, sudah menjawab, Bu. Jadi sudah jelas sekali tadi bahwa ternyata bisa ya untuk dual function itu sendiri. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, nggih, Bu. Ini dari Ibu Siti Salamah nih, bagaimana cara memurnikan ya untuk bahan silika yang dari alam supaya memiliki karakteristik atau standarnya sama seperti teos gitu ya. Nah, nanti aplikasinya akan digunakan sebagai bahan nanopartikel. Okay. Ini saya saya yang basis geothermal precipitate itu. Jadi kalau geothermal precipitate itu kita sudah dapat raw materialnya berupa powder dan sifatnya amorfus. Sifatnya amorfus sehingga kita bisa reaksikan dengan basah dengan sodium hidroksida. Sodium hidroksida itu fungsinya itu mengikat silika yang ada di dalam precipitate silika geothermal tadi, membentuk sodium silikat. Sodium silikat itu nanti akan mengalami proses sol gel, kemudian balik lagi dia akan menjadi silika dioksida. Dan itu kemurniannya sudah kita cek waktu itu lebih dari 99%, yang beberapa kali kita sudah cek gitu ya. Jadi caranya itu dengan diikat dengan basah. Itu dan hasilnya juga. Tapi memang harus diperhatikan kalau memang menggunakan silika dari alam, memang harus dikarakterisasi dari awal seperti apa sifatnya. Karena kristalisasinya itu berpengaruh, terus kemurnian awalnya itu berpengaruh, jadi harus kita cek ulang. Jadi memang kita cek juga kandungannya di XRF-nya berapa, kemudian XRD-nya itu bagaimana. Kalau dia kristalin, kita nggak bisa bentuk jadi silika nanopartikel. Itu pernah kita alami. Jadi yang bisa kita bentuk itu adalah yang amorfus. Makanya kita dengan tim mineral processing yang ada di UGM juga bilang, tolong prosesnya nggak tahu gimana mereka yang orang-orang mineral processing, tolong itu prosesnya diambil sedemikian hingga itu silika raw-nya sebelum jadi nanopartikel itu sifatnya amorfus semua, kristalinnya amorfus semua. Karena kalau sudah kristalin kita nggak bisa bentuk jadi apa-apa. Itu pengalaman dari kami, murni pengalaman ya itu. Jadi dan kalau sudah bisa kita bentuk itu kemurniannya itu bisa tinggi. Aslinya sih sebenarnya kemurniannya sudah di atas 90%, itu kita tinggal tinggikan lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Ais atas jawabannya. Berarti intinya harus dibentuk AMOF gitu ya, terkait dengan standarisasi, terkait dengan tidak hanya sekedar presentasi yang tercapai gitu nggih, tetapi karakternya juga harus sesuai. Nggih, terima kasih kepada dua pemateri hari ini, yaitu Pak Budi dan juga Bu Ais atas ilmunya yang sudah di-sharing ya. Semoga menjadi amal jariah untuk Pak Budi dan juga Bu Ais gitu ya, untuk membuka cakrawala kita semua. Mungkin di sini sebagian juga ada mahasiswa nanti yang tertarik untuk riset, tadi sudah dijawil-jawil gitu nggih dari Ibu Ais ataupun Pak Budi, mungkin nanti akan direkrut. Saya sebagai moderator pada siang hari ini di sesi webinar yang ketiga undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan ke MC. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali kami ucapkan kepada kedua pembicara kita, Bapak Budi dan Ibu Ai, atas materi yang sudah disampaikan. Juga pada moderator kita hari ini, yaitu Ibu Sinta. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh dua pembicara kita tadi bisa dijadikan ilmu oleh para pendengar kita hari ini.
Nah, sebelum itu kami juga ingin mengingatkan bahwa setelah ini minggu depan juga akan ada webinar lagi, yaitu series keempat, yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2021 dan juga hari Senin tanggal 5 Agustus 2021 dengan judul Biomaterial Science Meeting in conjunction with IBASI 2021. Jangan lupa untuk para peserta yang sudah mendaftar bisa untuk dihadiri. Oke, sebelum kita tutup acara hari ini, seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa di akhir acara akan ada sebuah kuis berhadiah nih, yang bisa Bapak dan Ibu semua dapatkan. Caranya bagaimana akan saya jelaskan. Jadi setelah ini saya akan share screen, yaitu adalah QR code dan juga link yang bisa Ibu Bapak buka, itu nanti di situ akan Ibu Bapak isi dengan data diri Bapak Ibu, yaitu yang nanti 5 tercepat, akan mendapatkan hadiah khusus dari kami, yaitu adalah free class attendance di ABSI Mini Class and High Impact and Publication Workshop yang akan diadakan pada tanggal 3 Agustus yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk itu, dimohon untuk menunggu sebentar karena akan saya share screen-kan QR code dan juga link ini pendaftarannya. Baik, sudah tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Akan saya tunggu sekitar 1-2 menit untuk Bapak dan Ibu bisa scan QR code-nya atau bisa buka melalui link yang sudah tertera di layar Bapak dan Ibu semua. Di link itu bisa langsung diisi data diri Bapak Ibu agar bisa mendapatkan free kelas yang sudah saya sampaikan tadi ya pada acaranya akan diadakan pada tanggal 3 Agustus 2021. Silahkan kepada para peserta semua untuk membuka dan mengisi. Untuk 5 tercepat bisa mendapatkan hadiah khusus dari kami. Akan kami tunggu sekitar 1-2 menit saja. Ini karena hadiahnya bisa dibilang cukup menarik ya, dengan cara hanya mengisi formulir ini bisa mendatangi acara besok dengan cuma-cuma gitu. Langsung di-scan QR code-nya dan juga mungkin kalau kesulitan untuk scan QR code bisa langsung dibuka link-nya yang sudah tertera di layar Bapak dan Ibu semua. Oh ya, mengingatkan kembali mungkin untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi absensi sudah tertera di kolom chat Bapak dan Ibu sekalian, bisa langsung diisi formnya untuk menjadi rekapan kami atas Bapak dan Ibu yang telah menghadiri acara webinar pada hari ini. Mungkin segitu dulu, yang nanti 5 tercepat akan diinfokan oleh panitia siapa yang mendapatkan. Baik, mungkin karena ini sudah di penghujung acara, saya mewakili Departemen Teknik Kimia, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata selama memandu acara. Tidak lupa juga kami untuk selalu ingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk selalu menaati protokol kesehatan karena di kondisi COVID-19 ini mungkin keadaan menjadi sedikit rawan ya Bapak Ibu. Mungkin bisa selalu dijaga kesehatannya, dijaga protokol kesehatannya agar kita semua bisa selalu sehat hingga pandemi ini bisa berakhir. Untuk itu, saya Angelita Diandra, mohon pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta, dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih.